Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadian dari D4 Kepelatihan Olahraga angkatan 2024. Di sini saya akan mewawancarai salah satu rekan tingkat saya, yaitu Mas Revan, yang akan menjelaskan beberapa mengenai uji kompetensi dan juga tentang magang. Ya, perkenalkan di sini nama saya Rizky Perdeto dari Prodi VKO angkatan 2023. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan tips dan saran mengenai uji kompetensi dan magang untuk adik tingkat saya. Baik, terima kasih ya Mas, pertama telah memberikan waktunya. Jadi untuk pertanyaan pertama dari saya yaitu kira-kira apa saja yang harus kita perhatikan dan apa saja yang dibutuhkan bagi saya ke depannya untuk nanti magang. Ya mungkin sedikit apa ya, kayak ilmu yang telah kamu dapatkan di waktu kuliah, misal di kuliah semester pertama, kedua, dan seterusnya, itu kamu harus mempersiapkan semuanya. Jadi nggak ada mata kuliah itu yang sia-sia di prodi kita ini. Soalnya semua ilmu itu sangat digunakan di tempat magang dan tempat kita ngelatih nanti. Soalnya kita sebagai seorang pelatih fisik, kita juga harus paham mengenai apa itu latihan kekuatan, apa itu latihan daya tahan dan sebagainya. Dan di sisi lain juga, walaupun atlet itu membutuhkan teknik, taktik dan lain-lain, fisik juga diperlukan loh. Soalnya tanpa fisik, atlet juga gak akan mencapai peak performanya di saat dia menjalani turnamen lah atau event-event yang dia geluti. Baik ya Mas, jadi lanjut ke pertanyaan kedua. Mengenai materi kan kita pasti juga harus memahami dengan sebelumnya. Lalu kira-kira hal di luar seperti itu, karena seperti ini kita harus bersosialisasi baik terhadap atlet, baik terhadap pelatih yang lainnya ataupun ke staf yang lainnya. Itu kira-kira tips dan hal apa saja yang harus kita Hal seperti itu mungkin komunikasi kita juga harus ditingkatkan ya. Soalnya kita juga saling berkomunikasi dengan pelatih yang lain. Soalnya di dalam suatu olahraga itu macam-macam pelatih itu banyak. Ada pelatih kepala, pelatih fisik, pelatih taktik, teknik dan sebagainya. Nah, kita harus berkomunikasi dan bersosialisasi dengan pasien yang lainnya seperti itu. Jadi kita gak sepenuhnya melatih fisik, tapi kita harus juga mengetahui porsi-porsi yang atlet kita butuhkan. Jadi kalau semisal atlet kita membutuhkan lebih banyak teknik atau taktik, kita harus membalancekan seberapa banyak porsi fisik yang kita berikan kepada atlet agar peak performanya itu mendapat titik temu di mana fisiknya itu dapat, tekniknya dapat, taktiknya juga dapat. Jadi kita sebagai pelatih fisik juga harus bisa mengatur porsinya. Apabila porsi itu kita tidak bisa menyesuaikan, kasarannya seperti fisiknya itu berlebihan. Jadi itu nanti harusnya si atlet ini depresi dengan sering kebanyakan latihan fisik, namun taktik dan tekniknya itu dijelaskan. Jadi itu sangat tidak dibutuhkan lah sebagai atlet, karena takutnya dia menyerah lah segala macam, nggak mau jadi atlet lagi lah. Baik, tadi kan dua pertanyaan mengenai magang ya Mas. Ini pertanyaan terakhir saya yaitu saya tadi melihat beberapa teman-teman Mas Revan, terutama sebelum tes uji kompetensi ini, saya lihat ada beberapa yang menggunakan fluid, menggunakan stopwatch ataupun yang lainnya. Itu kira-kira akan digunakan ke apa? Ya itu sangat digunakan sekali, soalnya apabila kita terjun ke lapangan nanti, gak mungkin dong kita melatih atlet tanpa menggunakan alat yang sepatutnya pantas kita sebagai seorang pelatih. Kan pelatih itu harus ada semuanya seperti stopwatch, WW, terus buku catatan dan sebagainya. Kita juga tidak hanya membawa badan kita, tidak hanya membawa ilmu yang ada di kepala kita, namun sarana prasarana yang untuk dikasihkan ke atlet itu tidak ada. Jadi takutnya atlet itu kurang maksimal mengenai latihan yang diberikan.
kan masa nanti kalau kita ngelatih kita menjelaskan segala macam tapi hati kita kebingungan, coach ini latihan ini gimana 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 caranya, tapi hanya kita hanya memberikan penjelasan saja tapi kita tidak bisa mempraktikkannya. Mengenai hal tadi kayak peluit dan segala macam itu sangat diperlukan karena satu lagi apabila kita melatih itu kan butuh yang namanya durasi latihan. Nah, mungkin kita mengantisipasi jika kita memberikan porsi latihan itu kan kita butuh stopwatch, butuh catatan untuk mendata semua atletnya. Jadi fluid juga diperlukan karena untuk latihan nanti nggak mungkin dong kita sebagai pelatih yang profesional kita memberikan instruksi kepada pemain, kepada atletnya tanganlah dengan ngomong kan takutnya terasa kurang nyaman pada atletnya. Baik, terima kasih ya Mas Rifan terhadap beberapa ilmunya terhadap saya dan untuk teman-teman selanjutnya. Cukup sekian wawancara dari kami dan terima kasih juga kepada Mas Rifan karena telah memberi waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.